Perkenalkan, nama saya Bayi Rara Misra Novia Lestari, NIM D1A 018055. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari hukum acara PT-UN. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Joni. Yang pertama itu susunan persidangan, atau kita bahas soalnya dulu. Soal pertama itu pemeriksaan, bagaimana pemeriksaan di depan persidangan tata usaha negara, termasuk di dalamnya yang pertama itu susunan persidangan. Susunan persidangan ini yang terdiri dari beberapa susunan. Yang pertama itu pemeriksa pendahulu. Pemeriksa pendahulu ini dalam pemeriksa pendahulu ini terdiri dari beberapa susunan lagi. Yang pertama itu pemeriksaan administrasi oleh kepaniteraan. Yang kedua itu prosedur demisal oleh ketua PT-UN. Yang ketiga baru akan dilakukan pemeriksaan persiapan. Setelah melakukan pemeriksaan pendahulu, baru akan dilakukan pembacaan gugatan yang dilakukan oleh ketua persidang PT-UN. Setelah melakukan pembacaan gugatan, baru akan dilakukan pembacaan jawaban dari hasil pembacaan gugatan tersebut. Setelah melakukan pembacaan jawaban oleh ketua hakim sidang PT-UN, di sini akan dilanjutkan dengan replik. Replik adalah respon penggugat atas jawaban dari tergugat. Maksud dari replik ini adalah penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya kepada replik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan dari tergugat dan disaksikan oleh hakim. Setelah melakukan replik, baru akan dilanjutkan kepada duplik. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Duplik ini, tergugat dapat mengubah alasannya yang mendasari jawaban hanya kepada dengan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan dari pihak penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Selanjutnya itu pembuktian. Pembuktian ini diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang dapat dijadikan alat-alat bukti di persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, yang kelima itu baru pengetahuan oleh hakim. Setelah melakukan pembuktian, baru akan dibacakan kesimpulan. Dari kesimpulan ini, pemeriksa sengketa sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga dapat mengemukakan pendapatnya tentang akhir dari pembacaan pembuktian tersebut, yaitu berupa kesimpulan. Setelah melakukan berupa kesimpulan, baru akan dilakukan penetapan atau hasil dari keputusan tersebut. Soal kedua, yaitu siapa sih para pelaku dalam persidangan PT-UN itu? Yang pertama itu para penggugat, yang kedua para tergugat, yang ketiga itu para pihak ketiga, yang keempat itu pemberi kuasa atau kuasa hukum, yang kelima baru hakim. Soal selanjutnya yaitu pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara biasa ini diawali dengan pemeriksaan persiapan dilakukan oleh 3 orang hakim. Setelah itu tahap penanganan perkara atau sengketa. Setelah tahap tersebut akan dilakukan prosedur demisal. Setelah prosedur demisal baru akan dilakukan pemeriksaan persiapan, pemeriksaan di sedang pengadilan. Setelah itu baru akan dilakukan vonis atau penetapan. Soal selanjutnya itu pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat ini dilakukan karena kepentingan yang mendesak oleh hakim tunggal. Dalam hal permohonan, pemeriksaan dengan acara cepat tanpa melalui prosedur persiapan terlebih dahulu. Selanjutnya baru akan dilakukan vonis atau penetapan.
Soal selanjutnya yaitu pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan acara singkat ini dilakukan terhadap perlawanan, penundaan pelaksanaan TUN, serta tidak menyelesaikan pokok perkara sengketa atau pokok perkara atau sengketa. Sama aja sih. Setelah itu baru akan dilakukan bentuk akhir atau penetapan. Soal selanjutnya yaitu demisal proses. Proses demisal adalah proses penelitian gugatan yang masuk di PT UN yang dilakukan oleh hakim ketua pengadilan. Selanjutnya itu proses pemeriksaan demisal proses. Prosedur demisal dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga dilaksanakan oleh hakim sebagai reporter. Selanjutnya pemeriksaan dilaksanakan melalui permusyawarahan atau dilaksanakan secara singkat. Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan para pihak sebelum penetapan demisal kalau dianggap perlu. Penetapan demisal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum persidangan ditetapkan dengan memanggil kedua belah pihak. Penetapan demisal diucapkan dalam rapat permusyawarahan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan demisal terhadap bagian petitum gugatan tersebut atau demisal parsial. Dalam hal ditetapkan demisal parsial, ketentuan perlawanan terhadap penetapan demisal berlaku juga dalam hal ini. Di dalam mendemisal gugatan, hendaknya ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan pasal 62 kecuali mengenai pasal 62 ayat 1 butir A dan E. Soal selanjutnya yaitu cara pemeriksaan upaya hukum perlawanan terhadap penetapan demisal. Undang-undang tidak mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap perlawanan upaya hukum penetapan demisal. Untuk mengisi kekosongan tersebut, hukum tersebut diatur dalam Surat Mahkamah Agung RI nomor 334-10-1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal jungklak yang dirumuskan dalam pelatihan hakim pengadilan tata usaha negara tahap 3 sebagai berikut. Yang pertama itu pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan demisal tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya sampai memeriksa bukti-bukti, saksi, ahli dan sebagainya. Yang kedua itu barulah kalau perlawanan tersebut dinyatakan benar, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya yang dimulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya. Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tetapi dengan penetapan ketua pengadilan, jadi tidak dengan secara otomatis. Soal selanjutnya yaitu penerapan asas diskresi dalam pembuatan keputusan tata usaha negara. Sebelum kita mengetahui apa itu penerapan asas diskresi, kita akan membahas tentang apa itu diskresi. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang dengan 3 syarat. Yang pertama, demi kepentingan umum. Kedua, masih dalam batas wilayah kewenangan. Yang ketiga, tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan asas diskresi dalam pembuatan keputusan umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Penerapan asas diskresi dalam pembuatan keputusan tata usaha negara. Sebelum kita mengetahui apa itu penerapan asas diskresi, pertama kita akan membahas tentang apa itu diskresi. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat ke daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang dengan 3 syarat, yakni yang pertama, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangan, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan asas diskresi dalam pembuatan keputusan tata usaha negara di samping keputusan pelaksanaannya atau Gebo dan Basiking juga ada disebut keputusan bebas atau Free Basiking. Keputusan bebas ini biasa kita kenal dengan istilah asas diskresi atau Ermesion.
aparat pemerintah atau eksekutif dalam pelaksanaan fungsinya atau struktur atau fungsional dapat melakukan suatu tindakan berupa membuat suatu keputusan atau basiking meskipun hal tersebut belum diatur secara tegas atau undang-undang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu penerapan teori pembuktian dan alat bukti dalam persidangan tata usaha negara. Yang maksud dengan hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur tentang tata cara yang menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu keputusan. Dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang PT-UN menentukan bahwa kejadian yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa yang telah diketahui umum jadi perlu dibuktikan. Sedangkan alat-alat bukti dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 100 sampai pasal 107 Undang-Undang PT-UN. Menurut pasal 100 ayat 1 Undang-Undang PT-UN, alat bukti adalah yang pertama, surat atau tulisan, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga, keterangan saksi, yang keempat, pengakuan para pihak, dan yang terakhir itu pengetahuan hakim. Pertanyaan nomor 4. Pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan menurut pasal 185 ayat 1 HIR dibedakan atas dua macam, yakni putusan akhir atau lin vonis dan bukan putusan akhir atau putusan sela. Putusan akhir adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu. Sedangkan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan pengadilan dibagi menjadi 3 jenis putusan. Yang pertama, putusan yang bersifat pembebanan. Putusan yang mengandung pembebanan, misalnya tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang tergugat. Yang B, putusan yang bersifat pernyataan. Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah, misalnya penetapan demisal. Yang ketiga, putusan yang bersifat penciptaan atau konstitutif. Putusan yang melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan keadaan hukum baru. 3 macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan eksekutorial, dan suatu putusan yang telah berkekuatan tetap dapat dijalankan. Kekuatan pembuktian atau putusan pengadilan yang merupakan akta otentik. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau dua belah pihak tidak hadir dalam waktu putusan pengadilan diucapkan, maka atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya ketentuan di atas berakibat keputusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mengenai bentuk putusan pengadilan diatur dalam pasal 109 Undang-Undang PT-UN. Jadi, pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Mungkin hanya ini yang saya berikan jawabannya. Kalau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.